Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Oh iya, kebetulan mama tuh emang udah beberapa tahun terakhir ini kan didiagnosa cancer ya. Awalnya itu di grade 3, terus udah dilakukan tindakan pembuangan, terus udah kemo 2 kali. Setelah itu ada indikasi tumor di kepala belakang. Udah dilakukan juga tindakan, setelah itu radiasi sudah selesai treatmentnya. Terakhir harusnya kemo lagi, cuma mungkin mama udah capek kali ya fisiknya, jadi ya udah berobat jalan aja. Oh ini kakakku. Ya gitu, terus ya udah berobat jalan aja karena mama udah nggak mau kemo lagi kan. Terakhir semalam itu sama abangku dibawa ke rumah sakit karena mama sesak nafas gitu. Awalnya nggak mau, terus akhirnya maulah dibawa ke rumah sakit, rumah sakit Polri gitu. Terus selama mungkin karena perjalanan macet ya, sampai di Polri itu IGD-nya penuh. Mama belum sempat diturunin, cuma dikiranya tuh tidur. Iya. Dibawalah ke rumah sakit yang kedua, mau diturunin di IGD, ternyata pas dipegang memang udah dingin badannya gitu. Jadi ya udah langsung dibawa pulang aja. Si kansernya itu kanser apa dan udah berapa lama? Kanser payudara. Kanser payudara. Udah berapa lama? Jadi mama itu sebenarnya nggak pernah cerita kalau ada benjolan, baru cerita itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, dan kondisinya udah lumayan besar kansernya. Terus kita ngerayunya aja itu buat biopsi setahun. Betul. Baru mama berani biopsi. Jadi baru setahun yang lalu biopsi, kemo 1 kali, terus habis itu nggak sabar maunya cepet-cepet, akhirnya dioperasi, diangkat payudara sebelah kiri, terus kemo lagi 1 kali, habis itu nggak drop. Ternyata kansernya itu udah nyebar ke otak kecil belakang. Mungkin sebelum dibawa ke rumah sakit sendiri ada omongan apa nggak sih dari almarhum, Kak? Nggak ada sih, cuma ya mama pengen sehat gitu aja sih. Mama nanti kalau udah sehat mama mau umroh. Iya, mau umroh keluarga. Cuma itu aja sih yang disampaikan. Nggak ada pesan khusus apa gitu, nggak ada. Mungkin sebelum sesak napas tadi kan berarti dibilang mungkin sebelum sesak napas itu masih normal kan, atau maksudnya masih aktivitas kayak biasa, atau memang udah drop. Gitu. Sudah berangsur-angsur karena kan dari lengan yang sebelah kirinya itu bengkak juga gitu. Jadi udah aktivitasnya udah agak sulit gitu. Udah agak sulit gitu. Ketahuan sama kita baru 2 tahun belakangan. Gitu, mama nggak cerita. Cuma mama sempat cerita ada benjolan itu lebih dulu ya. Mungkin tahun 2017 kayaknya. Cuma emang udah dibilang coba aja periksa gitu karena benjolannya masih kecil kan. Coba aja periksa, nggak usah lah gitu. Mama takut. Jadi pas udah ketahuan ini kok membesar gitu, baru dibujuk-bujuk lagi untuk coba cek gitu. Itu ya di 2 tahun terakhir. Iya. Gitu. Lagi di perjalanan iya. Soalnya tadinya mama ngerintih kesakitan, terus tiba-tiba ini mama udah tidur. Oh ya alhamdulillah deh, biar nggak kerasa sakitnya karena kan tidur. Nah ternyata bukan tidur mungkin, jadi udah nggak ada sebenarnya, disangkain tidur. Ya sekitar jam 12 malam. Banyak banget kalau sama mama karena ya apa-apa sama mama, semuanya ngurusin sama mama gitu. Dari kuliah apa semua. Iya. Mama yang benar-benar support sih. Jadi nggak bisa disebutin sih, semuanya indah. Iya.
kemo terakhir itu sore pulang langsung nyanyi malamnya. Iya. Itu ngomel-ngomelnya kita Iya, tuh aduh karena kan mama harusnya ini harusnya istirahat. tapi mama malah lebih milih Enggak, nyanyi. seger kok, enak kok gitu. Semangatnya tinggi kalau Semangatnya mama. tinggi banget. Iya. Mama itu waktu kemo itu kalau di rumah sakit dia itu ke bed sampingnya dia nyemangatin yang lain. Ayo bunda aja udah tua semangat, kamu semangat dong. Nggak apa-apa, itu kan sakit sedikit nggak apa-apa kayak gitu. Nggak lah nggak apa-apa, bunda aja udah tua masih semangat, masa kamu masih muda kalah sama kankernya gitu. Mama selalu semangatin orang-orang sih buat fight kansernya gitu. 60 tahun, baru Mei kemarin ulang tahun. Meninggalkan berapa anak atau mungkin ada cucu? Anak 3, Anak 3, cucunya 2. Kalau di rumah bawel, Mama tuh superwoman, semuanya mama yang dikerjain kerjain. sama mama. Dari benerin keran, semua lah, Semua mama. semua mama. Jadi kita ketergantungan Iya, banget ya sama mama apa-apa, dulu. ma ini nggak bisa, ma ini copot, ma ini kena, ini rusak gitu. Pasti tuh Baju robek mah robek, mama yang jahitin. Dulu malah kecil kita dibikinin baju ngaji sama mama. Bener super woman sih mama, serba bisa juga. Kayaknya ayah lebih kuat dari kita ya. Iya. Ayahnya lebih kuat dari kita sih. Ya nggak tahu sih, kita lebih mungkin karena perempuan kali ya. Iya. Jadi lebih perasa. Kalau ayah ya harusnya lebih strong sih. Banyak banget. Ya itu salah satunya pengen umroh bareng sekeluarga. Sebenarnya tadi mau liburan bareng juga sama mama bulan Juni kemarin, tapi kondisi mama gak memungkinkan jadi nggak jadi ikut mama. Liburan kemana Kak, kalau boleh tahu? Kemarin mau ke Kuala Lumpur, jadi batal deh. Karena nggak memungkinkan kondisinya Iya. mama, jadi Karena yaudah. naik mobil aja udah nggak kuat, Next, apalagi iya. naik pesawat. Jadi nanti ya ma lagi ya, iya nanti ya, pokoknya harus nih kita umroh. Oh, ada permintaan, maksudnya ada sempat Iya pengen banget, mama tuh pengen banget umroh semua sama anak mantu sama Cucunya cucu-cucunya juga. gitu. Jadi itu sih yang belum nggak kesampaian. kesampaian. Pura-pura aja kayaknya. Iya, Cuma itu aja itu sih yang sering mama bilang tuh ya, karena saudaranya sedikit gitu, jadi harus saling akur, saling tolong menolong gitu ya, harus saling lah intinya. Saling asih asuh katanya. maksudnya menjelang hari-hari akhir kalian tuh sebagai anak biasanya kan suka ada firasat. Kalau kalian merasakan apa, ada firasat-firasat juga nggak sih Kak? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak ada. Karena kita pikir mama tuh kuat. Iya, Mama bisa soalnya lah. mama tuh apa ya, kalau sakit tuh nggak pernah dirasa gitu. Ditunjukin. Jadi waktu awal-awal sakit pun enggak kok mama, kayak memang nggak kayak kelihatan sakit. Mama kelihatan sakit itu cuma beberapa hari setelah kemo itu, karena kan pasti drop ya imunnya. Ya udah itu aja, setelah itu nyanyi lagi, pergi lagi jalan-jalan sama Jalan-jalan. teman-temannya. Nggak bisa dilarang. Iya, nggak bisa dilarang. Mama mau kemo loh. Ya kan biar happy. Iya ya oke deh. Jadi susah juga ngelarangnya. Jalan-jalannya tuh bukan yang ke mall gitu, mama tuh ya ke Curug, kemana, maksudnya Iya. membutuhkan fisik yang kuat gitu. Tapi mama tuh enggak, orang mama sehat kok. Jadi kelihatan sakitnya ya setelah kemo aja. Pas imunnya drop itu baru kelihatan, oh mama nggak enak nih badannya. Itu pun 3 hari biasanya ya. Iya, 3 hari habis itu berusaha bangkit lagi. Ke mall yuk gitu. Iya, biasanya gitu kalau nggak bisa kemana-mana, ke mall yuk, ini main sama cucu-cucunya gitu. Ada ajak main anakku, biasa karena paling deket kan sama Jida, mungkin karena anak perempuan kali. Cucu perempuan. Anak kakakku kan laki-laki. Jadi kalau itu, ayo Jida kita main playground gitu. Ya paling sama anakku biasanya kalau itu, ayo ke mall biar Jidanya ini nih segar badannya. Kalau udah ngerasa nggak enak.
Kemonya baru 2 kali. Baru 2 kali mama tuh kemo. Iya, baru 2 kali. Baru 2 kali Tahun tapi lalu sama sama awal tahun ya. ya. Itu karena emang harusnya hujanannya emang Enggak, harusnya 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Harusnya 3 minggu sekali. Cuma pas jadwalnya kemo tuh kemarin agak lama sih. Sempat dapat jadwalnya agak lama. Terus pas dapet mama malah, "Mama mau pindah rumah sakit." Dia nggak sabar. Mamanya nggak sabar. Mama nggak "Ini sabar. lamaan di sini, mama mau pindah aja." Terus ke dokter yang baru, "Udah ini diangkat." "Mama mau diangkat aja." Beneran mama mau diangkat, berani lah lillahi ta'ala. Udah kayak gitu. Baru habis itu kemo lagi. Nah pas kemo selanjutnya setelah kemo kedua itu nggak jaga kondisi badan sih. Mama jalan-jalan kemana gitu. Udah dibilang mama udah mau kemo loh. Enggak, sehat kok, biar happy katanya. Tapi malah ngedrop. Nah dari situ ngedrop sampai kena tumor kepala itu. Iya, udah menyebar. Dari payudara ke ketiak, terus sempat ke sini sama ke ke belakang kepala otak. belakang. Masih Sebelum operasi yang di kepala itu masih aktivitas. Jadi kelihatan dropnya itu ya setelah operasi, setelah radiasi deh. Iya, jadi setelah operasi terus kan treatmentnya radiasi ya di kepala itu untuk ngilangin si selnya. Itu masih radiasi itu sampai selesai masih oke. Setelah itu baru lama-lama bengkak tangannya. jadi susah gerak. Terus bangun jadi nggak kuat gitu. Terus kakinya gemeteran nih, mama nggak bisa deh kayaknya, jadi harus dituntun gitu. Mungkin dikuburkan di mana Kak? Dekat sih di belakang rumah. Di pemakaman umum di Beji Timur. Atas permintaan, maksudnya emang keluarga mintanya di situ atau emang ada khusus dari mama minta? Kalau kita sih anak-anaknya pokoknya pengen yang deket aja. Kasihan dibawa jauh-jauh kalau lagi dibawa badannya. jauh-jauh kasihan. Udah yang deket aja, kalau bisa di sini ya alhamdulillah, jadi kan nggak jauh-jauh, deket rumah mama juga, jadi setiap kunjungan ke mama bisa Sekalian main ke ya, makam. sekalian ke makam. Buat pemirsa semua di rumah, minta doanya buat mama. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diampunkan dosa-dosanya, boleh dikirimkan Al-Fatihah. Aja sih. Man? Kemudian